Daripada orang-orang Kristen adalah ketika mereka mampu mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, berdoa bagi musuh mereka, dan terutama ketika mereka bisa memberi dari kekurangan mereka. Teman-teman sekalian, buah daripada doa dan juga pengampunan yang saudara lepaskan kepada Ustadz Yahya Walloni yang terkenal sebagai penghujat kekristenan yang tergolong nomor 1, teman-teman sekalian, dia berubah total ketika sudah mengalami proses dalam penjara. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Yahya Walloni yang tentu saja membawa kabar gembira buat kita. Entah ini nanti betul atau salah, apakah ini pertobatan sungguh-sungguh, dia menyadari kesalahannya dan minta maaf kepada orang-orang Kristen, apakah dia serius atau tidak, teman-teman sekalian, itu urusan nomor 2. Tetapi apa yang disampaikan oleh mulutnya itu viral dan dibagikan ke berbagai macam media sosial, di mana pada sebelum pemrosesan kepada Yahya Walloni, dialah menjadi orang bengis. Dia menjadi orang yang tidak tahu kasih, tidak tahu belas kasihan. Dia justru menyerang kekristenan secara bertubi-tubi. Teman-teman, dia mengalami perubahan ketika dia sudah di dalam penjara, dan dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya semua salah dan menyakiti banyak orang Kristen. Tentu saja teman-teman sekalian, ini buah daripada doa dan juga buah dari kesabaran kita untuk menghadapi Ustadz Yahya Walloni. Sebelum kita menonton videonya, kita akan baca satu firman Tuhan yang luar biasa sekali di dalam Matius pasal 5 ayat 44 yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Teman-teman sekalian, inilah yang dipegang oleh orang-orang Kristen. Dan orang Kristen yang mampu mengasihi musuh, mampu berdoa bagi musuh mereka, ini disebut sebagai orang Kristen yang istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan berdoa bagi musuh-musuh kita. Ini luar biasa, ini istimewa, dan Anda semua adalah orang-orang istimewa. Teman-teman sekalian, mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Walloni yang ada berikut ini. Tapi ini luar biasa karena saya melihat seorang Ustadz Yahya Walloni yang berbeda sekali gitu. Iya, saya masih berubah. Itu dipelajari di penjara itu. Bisa dapat di penjara. Di penjara? Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Di dalam penjara yang datang ke saya bawa makanan, orang Kristen. Orang Kristen itu yang datang bawa bikin baju saya, cuci baju saya. Orang Flores, orang Timur. Dan tidak ribut tuh? Tidak ribut. Nah, pada saat Ustadz dulu melakukan hal seperti itu tuh, apa yang dipikirin tuh Ustadz? Nggak kepikiran sama sekali? Karena pikiran memang kayak muncul di kuasa setan saya itu. Nah, ujung-ujungnya mencelakai orang Kristen. Ada hal-hal yang nggak boleh lah sebenarnya itu kita sampaikan. Karena biar bagaimanapun begini, segala sesuatu yang dilakukan oleh ritual agama lain itu adalah hal yang suci. Ya teman-teman sekalian, bagaimana ketika saudara menonton hal ini? Ini menurut saya hal yang istimewa yang terjadi kepada Yahya Walloni. Kenapa teman-teman sekalian? Yang tadinya dia adalah orang yang bengis, orang yang memang kejam ya, saya katakan ya, memang benar-benar menyakiti gitu ya. Mungkin apa yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Walloni pada waktu itu, kalau nggak salah dia mu'alaf 2007 dan sampai tahun 2021. Teman-teman sekalian, sekian tahun Yahya Walloni menghujat kekristenan.
dan itu dianggap sebuah dakwah dan juga dianggap sebuah kebenaran oleh kandrun-kandrun, ya, oleh orang-orang yang tak waras menurut saya. Mereka bersuka cita dengan apa yang dilakukan oleh Yehwaloni, dan mereka memuji-muji Yehwaloni pada waktu itu. Padahal yang dilakukan oleh Yehwaloni itu kesalahan besar. Bayangkan saja kalau yang dilakukan Yehwaloni ini dilakukan kepada agama Islam. Apa yang akan terjadi, teman-teman sekalian? Ya, kita tidak bisa bayangkan. Ya, kita tidak bisa bayangkan. Teman-teman, ini sekali lagi saya katakan, Yehwaloni melakukan hal yang betul, benar, dan pertobatan yang dilakukannya menurut ucapannya ketika diwawancarai oleh Mas Deddy Kebusar. Saya percaya bahwa Yehwaloni menyadari apa yang dia lakukan selama ini salah sesuai dengan ucapannya. Mungkin kita tidak percaya, mungkin juga ada yang berkata mungkin dia berpura-pura karena takut dipenjara dan lain sebagainya. Tetapi mari kita mengambil sisi positifnya. 3 hal tadi yang disampaikan oleh Yehwaloni. Yang pertama, teman-teman sekalian, dia disadarkan di dalam penjara karena dia melihat karakter, sikap orang-orang Kristen yang sama-sama di dalam tahanan kepadanya. Bayangkan orang yang di penjara saja masih bisa berbuat baik kepadanya. Cuci pakaiannya, bawa makanannya, kata dia, ya. Ya, entah betul atau salah, tapi itulah pengakuannya Yehwaloni. Kemudian teman-teman sekalian, dia juga menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini di luar kesadarannya. Dia katakan, teman-teman sekalian, bahwa dia seperti dirasuk oleh setan. Dan yang terakhir yang disampaikannya adalah apapun itu ritual agama lain yang dilakukan, entah itu Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen Protestan, apapun yang mereka lakukan menurut kepercayaan mereka, itu sesuatu yang suci, kata Yehwaloni. Ya, teman-teman, yang selama ini mengharamkan, mengkafirkan, tapi dia berubah. Ya, dia bisa berubah karena apa? Dia mengubahnya kasih. Hanya kasihlah yang bisa mengubah seseorang, dan hanya Tuhanlah yang bisa mengubah pribadi seseorang. Teman-teman, sekilas untuk kita lihat ke belakang, cuplikan video Yehwaloni sebelum dia menyadari kesalahannya. Berikut videonya. Tantang Yehwaloni ini yang berkuar-kuar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkuar-kuar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor, antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Perhatikan kalimat-kalimat yang diucapkannya sebelum bertobat, teman-teman sekalian. Tentu saja itu sangat menyakiti, ya, sangat menistakan dan menghina kekristenan. Tetapi begitu sabarnya orang-orang Kristen. Sebenarnya sudah lama dia berkor-kor untuk dilaporkan. Nah, apa yang menjadi respon kita dari video Yehwaloni yang sudah menyadari kesalahannya? Mari kita belajar firman Tuhan, teman-teman. Amsal 10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ini nilai kasih dalam kekristenan. Jadi kalau kita ada kebencian, kita membenci Yehwaloni, yang terjadi kita bertengkar dengan dia, berkelahi dengan dia. Tapi jika kita mengasihinya, maka segala pelanggarannya itu ditutupi semua dan membuat dia akan bertobat, teman-teman. Bahkan dalam Amsal 17 ayat 9 dia katakan, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Jadi teman-teman sekalian, siapa yang menutupi pelanggaran mengejar kasih. Dan inilah yang harus dilakukan oleh orang Kristen, terus menjunjung tinggi nilai kasih. Sebab tanpa kasih, teman-teman sekalian, kita bisa melakukan hal yang tidak baik, menyakiti para sahabat kita, bahkan memisahkan, membangun tembok pemisah antara kita dan umat Islam. Tetapi jika kita mengasihi, kita tetap berbaur. Apapun yang mereka lakukan kepada kita, kita tetap mengampuni mereka. Itulah nilai kasih. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Percaya tidak percaya,
Yaya Waloni sadar, Yaya Waloni mengalami pikiran yang jernih, mendapatkan pencerahan kembali dan sadar akan kesalahan yang dia lakukan. Semuanya karena kasih. Di dalam penjara ada orang Flores katanya, ya orang-orang timur pada dasarnya, mengasihinya, mencuci pakaiannya, memberikan makan baginya. Sehingga melalui kasih inilah dia sadar. Dan saya terlalu yakin juga Yaya Waloni berubah total karena juga melihat respon daripada orang-orang Kristen. Tidak ada yang demo-demo tuh, tidak ada yang desak Polri tuh, tidak ada yang masa yang pokoknya itu bikin gaduh di Indonesia untuk menyuruh agar Yaya Waloni ditangkap, dipenjarakan, disiksa dan lain sebagainya. Tidak ada itu. Dan tidak ada yang teriak-teriak halal darah Yaya Waloni karena dia sudah menistakan agama Kristen. Tak ada, teman-teman sekalian. Orang Kristen di Indonesia bahkan seluruh dunia tetap mengasihi Yaya Waloni. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton video kali ini, dan biar kita mendapat pencerahan, sekali lagi, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.